Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagaimana jadwal ya, berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa tanggal 2 Juni setelah siswa kelas 1 dan kelas 5 mengikuti summative 5 semester, akan ada pengumuman untuk siswa kelas 6. Jadi hari ini akan Pak Guru umumkan nama-nama yang berhasil ya menyelesaikan pendidikannya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tentunya bagi yang lulus nanti diharapkan agar bisa melanjutkan kembali pendidikannya di SMP. Coba angkat tangan dulu siapa yang sudah mendaftar di SMP atau di MTS. Ada ya? Sudah semua? Yang belum siapa? Abdal belum. Rencananya di mana Abdal masuk? Gorontalo. Kalau Rido di mana? Sampai Satap ya. Yang belum siapa lagi? Revan? Belum? Oh sudah ya. Yang belum siapa? Baru cuma 2 orang itu. Tapi pasti lanjut ya, Rido ya. Pasti lanjut. Abdal juga lanjut. Jadi ada amplop yang Pak Guru bagi. Ini berisi kata-kata motivasi yang Pak Guru suruh baca kalian. Harapannya Pak Guru nanti setelah membaca kata-kata ini akan mendorong kalian untuk bisa terus belajar. Jangan berhenti sampai di SD ya. Ada kan yang tamatan-tamatan kita lalu, mungkin setelah SD mereka sudah kawin. Saat ini mungkin sudah ada anak, sudah ada suami. Jadi itu jangan diikuti. Flora ya. Ya, Flora terutama yang yang dipaksa-paksa ikut ujian ini. Itu yang kemudian mengkhawatirkan. Jangan dijadikan kendala administrasi. Tidak ada kartu keluarga misalnya, tidak ada akte lahir, kemudian tidak sekolah. Tidak boleh. Kalau masalah administrasi itu bisa diupayakan oleh sekolah kalian yang tempat kalian ikuti. Satu pesan lagi dari Pak Guru bahwa jaga nama baik sekolah kita. Setelah keluar dari sini, jaga nama baik sekolah di lingkungan masyarakat. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Bisa ya? Kalau ketemu dengan Pak Guru juga biasa-biasa. Jangan nanti sudah tamat dari sini dianggap, oh ini bukan gurunya saya lagi. Sudah biasa saya jadi cuek-cuek saja guru di luar. Tidak boleh ya? Ya, jadi atas apa yang kamu lakukan selama ini, usaha yang kalian telah lakukan di sekolah ini, alhamdulillah hari ini akan kita lihat hasilnya. Apakah kalian berhasil atau tidak berhasil di kelas 6. Jadi Pak Guru bagi ya envelopnya. Jangan dibuka dulu, nanti Pak Guru hitung 1, 2, 3 baru kita buka. Jadi isinya kata-kata motivasi, dibaca dulu motivasinya. Setelah itu Pak Guru suruh baca satu-satu orang dia punya motivasi. Abdul Ghifari. Jangan dibuka dulu ya. Mana ya? Ya. Nanti sambil menunggu dia. Hilya. Mana Hilya? Kemudian Heni. Ada Heni? Tidak ada. Nanti suruh ambil ulang Heni. Nazipa. Abdul Nizam. Asia. Tunggu ya, nanti dia datang baru kasih. Flora. Flora ada? Mana Flora? Nabila. Jangan dibuka dulu ya. Fikri. Muhammad Abdal. Sisi. Safisra. Firza. Nurzazila. Dede. Ada ya? Risya. Zahratul Fatwa. Ini tak salah ketik ya. Zahratul Hikmah sini, tapi Zahratul Fatwa itu sebenarnya. Chelsea. Revan. Kesia. Kesia. Mana Kesia?
Rido. Rido ya. Zahra. Aprianto. Dede. Siapa yang belum dapat? Jadi setelah Pak Guru suruh buka, kemudian Pak Guru suruh baca nanti kata-kata motivasinya. Sekali lagi kata-kata motivasi ini untuk memberikan semangat bagi kamu agar tetap melanjutkan pendidikannya di tingkat SMP nanti. Mulai dari yang jelas satu orang tidak lulus ini ya, satu orang tidak lulus. Jadi harus benar-benar harus bersabar, sabar bagi yang tidak lulus bersabar. Jangan ada nanti tidak ada yang menangis ya, tidak ada yang menangis. Yang harus tetap semangat. Kalau misalnya tidak lulus masih ada kesempatan untuk belajar lagi. Ya, oke, Safisra, mulai dari Safisra dibaca. Kasih kuat suaramu ya, supaya bisa didengar sama teman-teman lainnya. Sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan lamunannya. Ya, jadi sukses itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar dan kerja keras. Tidak boleh kita menghayal. Ada yang menghayal ya? Tidak boleh menghayal. Oke, Safisra, nanti sebentar Pak Guru katakan, sampaikan dia lulus atau tidak lulus. Masukkan ulang, tutup. Buka. Jangan dibuka-buka lagi ya. Buka satu kali, baca kata-kata motivasinya. Ilmu hanya sejati seperti barang berharga lainnya. Tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu... Ya, jadi intinya ilmu itu bukan hanya sekedar dibaca-baca, tapi juga dipelajari, dipraktekkan, sekaligus didorong dengan doa-doa. Lanjut, Chelsea. Kasih kuat suara ya. Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Ya, jadi kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin tidak terlalu besar itu. Jadi kalau bercita-cita kasih tinggi-tinggi memang. Misalnya cita-cita jadi presiden. Presiden yang tinggi ya. Ya, kalau kamu sudah takut dengan cita-citamu, berarti sudah impianmu sudah terlalu tinggi. Oke, lanjut. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Ya, jadi pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah, tapi mendapatkan gelar, juga memperluas pengetahuan. Jadi jangan hanya kamu sekolah itu hanya mendapatkan ijazah, tapi tidak belajar sama sekali. Jadi kamu harus belajar, ijazah itu nomor 2, yang penting ada ilmu yang kamu dapatkan, ada keterampilan. Abdal lagi.
pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Mandela. Ya, jadi pendidikan ini senjata yang paling mematikan. Dengan pendidikan kita akan menguasai bahkan merubah dunia. Dari situ pasarnya depan. Oke. Firza, kita coba dengar dia punya motivasi dari Firza. Lanjut. Jangan takut salah, karena Menghapus itu. dengan Penghapus itu diciptakan menghapus itu diciptakan bukan tanpa alasan. tanpa alasan. Ya, jadi jangan takut salah ya. Penghapus itu diciptakan ada alasannya. Kenapa ada penghapus? Untuk menghapus yang salah. Jadi kita juga begitu. Manusia diciptakan ada sesuatu yang memang sudah dirumuskan bisa diperbaiki. Tidak mungkin salah, tidak bisa diperbaiki. Oke, Nur Zazila. Jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa ke manapun tanpa Bebani kita. Jadi jangan tetap belajar karena ilmu ini harta yang paling mahal. Dia kita bawa kemana-mana bisa. Berbeda dengan orang yang punya kelapa 1000 pohon. Kalau kita ke Gorontalo tidak bisa dibawa itu kelapa ya. Karena di pohonnya sana. Tapi kalau ilmu, kemana saja kita bisa bawa. Karena itu harta yang paling berharga di dunia. Lanjut lagi Zahratul. Ujian itu cuma sementara, tapi hasilnya bisa seumur hidup. Ya, ujian itu hanya sementara, hasilnya seumur hidup. Jadi ujian yang kamu lewati berapa hari lalu, cuma sementara itu. Tapi hasil dari ujian itu akan kalian nikmati nanti setelah kalian sukses. Nanti yang lain sambil berdoa ya, karena ada satu yang tidak lulus Pak Guru bilang, berdoa dalam hati. Mudah-mudahan bukan kalian yang tidak lulus itu. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Nora Robertas. Ya, jadi jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat. Ya, jadi harus banyak bertanya, harus banyak belajar intinya. Jangan dibuka-buka Zara. Masih tetap di tempatnya. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu lemonis. Oke. Ya. Baik, lanjut Nabila ya. Adalah baik untuk merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran Dari kegagalan. Ya, jadi kalau kita sukses hari ini, boleh kita rayakan. Tetapi jangan lupa, yang paling baik itu kalau kegagalan itu yang kita pelajari. Gagal hari ini, besok kita perbaiki. Zahra. Kalau sekolah bikin capek, ingat ajar kerja lebih capek lagi. Ya, sekolah itu bikin capek ya. Capek tidak sekolah? Capek. Tapi kalau kamu tidak sekolah, lebih berat lagi karena kamu bakore, panjat kelapa. Ya, karena lebih berat lagi kerja dibandingkan kamu sekolah. Lanjut. Oh ini? Sebuah perjalanan ribuan mil Dimulai dari langkah kecil. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Langkah kecil itu yang mana hari ini? Jadi kalian akan menjadi sarjana misalnya magister, doktor mulai hari ini. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan cita-cita kalian, maka hari ini benar-benar kalian hayati apa yang sudah dituliskan dalam amplop itu. Kemudian kita berdoa bersama-sama, semoga kita yang ada dalam ruangan ini, karena beberapa orang yang tidak hadir ya, ada yang tidak hadir. Ini ada 3 orang, yang pasti di antara kalian ini ada satu yang harus mengulang lagi karena nilainya tidak memenuhi syarat untuk diluluskan di sekolah ini. Kita berdoa sama-sama, semoga kalian yang dalam ruangan ini lulus semua. Amin. Oke.
Sekarang ya, dibuka kembali envelope yang tadi, kemudian dibalik. Di belakangnya itu ada kata-kata. Kalau ada kata-kata selamat Anda lulus, berarti kalian lulus. Kalau tidak, berarti kalian harus mengulang lagi. Lulus tidak? Lulus ya? Lulus. Terima kasih. Jadi kalau kalian lulus, alhamdulillah, ya berarti apa yang kalian upayakan selama ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, alhamdulillah berhasil dengan baik. Berarti Abdal sudah bisa mendaftar ya? Sudah bisa mendaftar, begitu juga Rido. Yang mungkin masih ragu-ragu, ini saya lulus atau tidak. Jadi, mereka yang tidak hadir hari ini sampaikan ya. Selanjutnya, sebagai bentuk kesyukuran kita, karena kita sudah lulus dari sini, mudah-mudahan hari Selasa, hari Jumatnya kita lebaran ya. Hari Jumat lebaran, kemudian hari Sabtunya kita libur, cuti bersama. Insya Allah hari Senin kemungkinan cuti juga. Nanti hari Selasanya kita hadir di sini dengan orang tua. Sampaikan ke orang tua ya. Sebagai bentuk kesyukuran telah lulus dari sekolah ini, kalian bawa bekal dari rumah masing-masing. Sedulangan ya orang tua lo bilang, kita bacakan doanya di sini. Setuju ya? Setuju. Hari Selasa, hari Selasa kita hadir di sini. Jadi ya setelah sampai di sini kita akan duduk bersama membacakan doa kesyukuran. Selanjutnya selesai kalian punya tugas di sekolah ini, kalian akan berhadapan lagi dengan guru-guru di sekolah lain di pendidikan yang lebih tinggi. Sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa ketika kalian tamat dari sekolah ini, guru-guru di sini tetap guru-guru kalian. Jadi tidak ada mantan guru ya. Jangan bilang, oh itu mantan guru saya di SD. Tidak, bukan mantan guru. Tetapi guru kalian sampai akhir hayat. Setuju? Sekarang salaman dengan guru-guru yang ada di sini ya. Ya, terima rapor juga tanggal 21. Kembali hadir di sini karena rapornya kalian masih ada. Itu akan diserahkan. Jadi akan ada nanti pengumuman juara juga. Ya, hari tanggal 21 itu hari 3 minggu akan datang. Tanggal 21 ya. Ya, sekarang baru tanggal 2. Oke, selamat Pak Guru ucapkan ya. Bagi yang lulus. Dan bagi yang belum lulus, bersabar. Ya, kalau yang tidak datang, karena rapornya kalian juga dibawa ke, biasanya diminta juga nilai-nilai di SMP. Tapi paling tidak disimpan sebagai bukti bahwa kalian sekolah di sini. Ya. Mulai dari Firza. Salaman dengan guru-guru sebagai bentuk ucapan terima kasih. Nanti apa itu? Sudah. Oke. Habis salaman kembali lagi ya. Ada yang sampaikan. Oke. Selamat ya. Ya, rajin-rajin. Ya, belajar. Kebiasaan di sekolah jangan dibawa ke di SD, jangan dibawa ke SMP. Nanti yang tidak hadir hari ini suruh hadir besok ya. Si Dede dengan ini. Ya, jadi dirubah. Itu yang Pak Guru maksud, jaga nama baik sekolah kita. Ya, jangan nanti disampaikan oleh guru-guru SMP bahwa itu kebiasaan dari SD. Jadi dirubah.
Masih ada satu, nanti kita ketemu dengan kepala sekolah.